Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 1 ayat 17-25. Saudara-saudara, Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, melainkan untuk memberitakan Injil. Dan ini pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan sampai menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang suatu kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang arif dan melenyapkan kearifan orang-orang bijak. Di manakah terdapat orang berhikmat? Di manakah si ahli Taurat? Di manakah orang cerdik pandai dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Sebab hikmat Allah telah menentukan bahwa dunia dengan hikmatnya tidak mengenal Allah. Oleh karena itu, Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya berkat kebodohan pemberitaan Injil. Orang Yahudi menuntut tanda dan orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang tersalib, suatu sandungan bagi orang Yahudi dan kebodohan bagi orang bukan Yahudi. Tetapi bagi mereka yang dipanggil, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Karena yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 25 ayat 1-13. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong pengantin. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana, selain pelita, juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena pengantin itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua,
lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara berseru, pengantin datang. Songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kami minyakmu sedikit, sebab pelita kami mau padam." Tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kalian. Lebih baik kalian pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah pengantin, dan yang sudah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi Tuhan itu menjawab, "Sungguh aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kalian. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah bersiap membawa pelita. Orang sering mengatakan bahwa persiapan merupakan kunci keberhasilan. Kelalaian dalam persiapan meski kecil sekalipun dapat mengakibatkan kegagalan. Persiapan ini tidak hanya penting dalam dunia bisnis atau hidup manusia umumnya, tetapi juga dalam bidang rohani. Menurut iman Katolik, tujuan akhir hidup manusia adalah keselamatan kekal, yakni bersatu dengan Allah. Hidup di dunia ini dihayati sebagai persiapan. Saudara terkasih, dalam Injil hari ini, keselamatan itu digambarkan sebagai perjamuan nikah yang diliputi sukacita. Lewat perumpamaan tentang 10 gadis, Tuhan Yesus menggarisbawahi pentingnya persiapan agar dapat menikmati sukacita keselamatan. 5 gadis bodoh gagal masuk dalam ruangan perjamuan hanya karena mereka lalai mempersiapkan minyak cadangan bagi pelita mereka. Akibatnya, pelita mereka padam justru pada saat paling dibutuhkan. Memang secara manusiawi, sikap tuan pesta terkesan tidak adil. Namun di sini Tuhan menggunakan perumpamaan ini untuk menyatakan betapa pentingnya persiapan, karena saat keselamatan itu tidak bisa diprediksi manusia. Dalam liturgi baptis, ada ritus penyerahan lilin bernyala kepada baptisan, disertai pesan, "Jagalah lilin ini tetap bernyala sampai Kristus datang." Kita adalah 10 gadis yang sedang menunggu kedatangan Tuhan dengan pelita bernyala. Agar pelita hidup tetap menyala, kita perlu memastikan cadangan minyak dalam bentuk doa, membaca dan merenungkan sabda Tuhan, rekoleksi, retret dan aneka kegiatan rohani lain, melakukan karya kasih. Marilah kita menjaga agar hidup kita tetap bernyala.
Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.